Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 26. Perjalanan ke Singasari yang cukup jauh itu telah ditempuhnya secepat dapat dilakukan. Namun Mahisa Bungalan masih harus juga bermalam di perjalanan. Namun sebagai seorang perantau, maka ia sama sekali tidak merasa kesulitan di perjalanan. Kedatangan Mahisa Bungalan yang seorang diri di rumahnya, memang mengejutkan. Namun Mahendra pun kemudian mengangguk-angguk setelah ia mendengar penjelasan yang diberikan oleh Mahisa Bungalan. "Jadi anakku harus dititipkan ke dalam istana?" bertanya Ki Wastu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, itulah agaknya tempat yang paling aman baginya. Tetapi anakku tentu akan merasa dirinya terlampau kecil dan tidak sepantasnya diperlakukan demikian. Ia adalah anak padukuhan kecil yang tidak berarti, berkata Ki Wastu. Tetapi ia adalah istri Pangeran Kuda Padmadata, jawab Mahisa Bungalan, pada suatu saat, jika Tuhan mengizinkan, ia akan berdiri di samping seorang bangsawan di Kediri. Ki Wastu menarik nafas dalam-dalam. Terasa jantungnya bergetar. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Apakah yang dapat aku ucapkan? Aku telah berhutang budi tanpa dapat diperhitungkan lagi. Kalian telah berbuat terlalu banyak, melampaui kewajiban sebagai sesama." "Tidak," jawab Mahendra, "yang kami lakukan barulah butir-butir debu yang tidak berarti sama sekali hadapan Tuhan yang Maha Besar." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku akan ikut serta ke Kediri. Bukan saatnya bagiku untuk duduk menunggu, sementara orang lain berjuang keluargaku. Bagi anak dan cucuku." Mahendra tertawa katanya, "Jika demikian, aku tidak berkeberatan. Kita adalah pedagang permata yang membawa barang-barang curian. Pada suatu saat akan tertangkap dan dihadapkan kepada pemilik barang itu. Demikianlah, maka segala persiapan pun dilakukan Mahendra dan Mahisa Bungalan telah memohon waktu menghadap. Kepada Ranggawuni, Mahendra menyampaikan segala pesan Mahisa Agni. Ternyata, seperti yang diduga oleh Mahisa Agni, maka Maharaja Singasari itu pun tidak berkeberatan. Diserahkannya perempuan dan anak laki-lakinya itu kepada seorang emban dan di bawah pengawasan para pengawal istana itu. "Tidak akan ada orang yang mengusiknya di sini," berkata Mahendra kepada Ki Wastu. Dalam pada itu, maka Mahendra dan Ki Wastu pun segera mempersiapkan diri. Mereka adalah pedagang-pedagang barang berharga dan perhiasan. Meskipun mereka berangkat dari Singasari bersamaan berangkatnya dengan Mahisa Bungalan, namun Mahisa Bungalanlah yang lebih dahulu memasuki gerbang kota. Sebagai seorang pedagang, Mahendra mempunyai beberapa orang kawan di Kediri. Ia segera menawarkan barang-barang yang dibawanya. Dengan sengaja ia memamerkan barang-barang yang diambil oleh Mahisa Agni dari istana Pangeran Kuda Padmadata. Sementara pada saat-saat tertentu ia masih harus berhubungan dengan Mahisa Agni dan Witantra, agar mereka tetap bersambungan, seperti yang direncanakan. Ternyata bahwa perhiasan sangat mahal itu menarik perhatian beberapa pedagang di Kediri. Kawan-kawan Mahendra menganggap barang-barang itu tentu milik seorang bangsawan yang sangat kaya. Ternyata bahwa beberapa orang telah menghubungkan dengan berita pencurian yang terjadi di istana Pangeran Kuda Padmadata. Beberapa orang pedagang, kadang-kadang sering saling bersaing itu telah dengan sengaja menjebak Mahendra. Salah seorang dari para pedagang itu ternyata mempunyai hubungan yang akrab dengan seorang pemimpin-pemimpin pengawal dari istana Pangeran Kuda Padmadata yang telah dipengaruhi pula oleh adik pangeran itu. Ketika ia mendapat kabar tentang permata dan perhiasan itu, maka ia pun berkata, "Bawa orang itu kepadaku. Katakan bahwa aku ingin membelinya." "Apakah aku harus membawanya masuk ke istana?" bertanya pedagang itu. "Bodoh kau. Kalau ia tahu bahwa barang-barang itu barang curian, ia tentu tidak akan bersedia memasuki istana dengan membawa perhiasan itu kemari," sahut salah orang daripada perwira pengawal itu. "Nampaknya ia tidak tahu menahu tentang perhiasan yang hilang dari istana ini. Ketika aku mengatakan bahwa putri mungkin akan membelinya, ia sama sekali tidak berkeberatan untuk menghadap." Perwira pengawal itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, "Datanglah besok. Aku akan masuk ke istana nanti dan membicarakannya dengan Pangeran Kuda Rukmasanti, adik Pangeran Kuda Padmadata." Demikianlah maka hal itu pun kemudian benar-benar telah dibicarakan dengan Pangeran Kuda Rukmasanti.
Apakah sebaiknya pedagang itu dibawanya masuk ke istana atau biarlah datang saja ke rumah pengawal itu? Jika ia memang tidak berkeberatan dan tidak mengetahui menahu tentang barang-barang yang hilang dari istana ini, bawalah ia kemari dengan demikian, maka langsung putri akan dapat melihatnya, apakah barang-barang itu memang miliknya. Baiklah, besok ia akan menghadap. Aku akan menghubungi kawanku yang akan membawanya masuk ke dalam istana ini. Seperti yang dikatakan oleh pengawal itu, maka Mahendra telah dihubungi oleh seorang pedagang yang memang sudah dikenalnya sebelumnya. Dengan tidak banyak sanggahan, maka Mahendra pun kemudian telah menjanjikan untuk membawa barangnya kepada Pangeran Kuda Rukmasanti. Tetapi aku belum tahu bagaimana aku akan menghadap, berkata Mahendra. Kita akan pergi bersama-sama. Nanti sore, kita akan pergi ke istana itu. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, aku akan datang ke rumahmu. Kita akan bersama-sama pergi menghadap. Pedagang itu mengangguk-angguk. Namun ia tersenyum di dalam hati. Jika benar-benar barang-barang itu milik Pangeran Kuda Padmadata yang hilang, maka Mahendra akan ditangkap. Daerah perdagangan permata akan kehilangan salah seorang dari mereka yang dianggap oleh pedagang yang menjebak Mahendra itu sebagai saingan yang berat. Hal itu segera disampaikan oleh Mahendra kepada Mahisa Agni. Ia harus berada di istana itu pada saat Mahendra dihadapkan kepada Pangeran Kuda Rukmasanti. Sementara itu, Witantra pun harus bersiap-siap untuk ditangkap bersama Mahisa Bungalan. Tetapi bagaimana dengan Kidaredu? Ia tentu akan terkena kesalahan pula, karena ia telah memberikan tempat kepada kita, berkata Mahisa Bungalan. Mungkin ia akan ditangkap pula, berkata Mahisa Agni, aku akan berbicara kepadanya. Seandainya ia benar-benar ditangkap, maka kita semuanya akan menjadi jaminan. Bagaimana jika ia dipaksa untuk mengatakan, siapakah kita sebenarnya, bertanya Mahisa Bungalan pula. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah. Aku akan memberikan beberapa pesan. Jika ia dipaksa untuk berkata tentang kita, biarlah ia menyebut kita dari salah satu nama padepokan atau sarang sekelompok penjahat. Biarlah ia menyebut kita sebagai pencuri-pencuri yang memang hidup kita dari segala macam kejahatan. Dengan demikian, maka ia pun akan dikenakan hukuman, sahut Mahisa Bungalan. Ya. Dan adalah tugas kita untuk membebaskannya, sahut Mahisa Agni. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia menaruh iba kepada Kidaredu jika ia harus mengalami kesulitan karena tugas-tugas yang sebenarnya bersumber pada dirinya yang telah melibatkan diri dengan sadar, ke dalam persoalan Pangeran Kuda Padmadata dengan keluarganya. Namun agaknya Mahisa Agni dan Witantra yakin, bahwa mereka akan dapat melindungi Kidaredu pada saatnya meskipun untuk 1-2 hari, mungkin orang itu harus menjalani penahanan atas dirinya oleh para pengawal dari istana Pangeran Kuda Padmadata. Ketika saatnya tiba, maka Mahendra yang telah menghubungi Mahisa Agni itu pun segera mendapatkan kawannya mereka bersama-sama telah pergi menghadap Pangeran Kuda Rukmasanti yang masih berada di istana Pangeran Kuda Padmadata. Dalam pada itu Mahisa Agni ternyata agak lambat bekerja pada hari itu. Ketika ia datang dengan membawa sekeranjang rumput, wajahnya kelihatan gelisah. Kau memang gila, geram kawannya yang masih muda, jika kita dimarahi karena kelambatan ini, maka semua itu adalah karena salahmu. Aku sedang sakit, jawab Mahisa Agni, biasanya aku tidak merasa seperti sekarang ini. Nafasku sesak, dan badanku menggigil kedinginan. Persetan, geram kawannya yang masih muda, itu pertanda bahwa kau akan mati. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi di belakang kandang, ia duduk dengan nafas yang terengah-engah. Jika kau mau mati, matilah, geram kawannya yang masih muda. Mahisa Agni tidak menjawab. Namun ia mulai menghitung waktu. Saatnya telah tiba, bahwa Mahendra akan datang menghadap. Sebenarnya lah, bahwa sesaat kemudian, 2 orang tamu telah memasuki halaman. Seorang dari mereka adalah Mahendra. Mahisa Agni yang kemudian pergi ke seketeng, melihat kedua orang itu menambatkan kudanya di sudut halaman samping. Kemudian lewat seorang pengawal, kedatangan mereka diberitahukan kepada salah seorang pemimpin pengawal yang dengan sengaja memanggil pedagang perhiasan itu memasuki istana. Kedua orang itu kemudian diterima di serambi samping, menghadap ke gandok. Sejenak mereka harus menunggu. Baru kemudian salah seorang pemimpin pengawal yang memanggil mereka datang, bersama Pangeran Kuda Rukmasanti,
telah datang menemui mereka. Mahisa Agni tidak dapat menyaksikan pembicaraan itu. Namun ia kemudian duduk di bawah sebatang pohon perdu. Dari tempatnya ia dapat melihat sudut serambi itu. Sementara itu, maka seorang perwira pengawal itu pun kemudian mengatakan kepada Mahendra bahwa Pangeran Kudarukmasanti lah yang sebenarnya memerlukan perhiasan itu. Hamba membawa beberapa macam perhiasan yang sangat bagus, berkata Mahendra tanpa prasangka. Aku memang ingin yang paling bagus yang kau punyai, jawab pangeran itu. Cobalah, perlihatkan semua perhiasan yang kau bawa, minta pangeran itu. Sejenak kemudian, Mahendra pun telah mengeluarkan sebuah perhiasan yang dibawanya di dalam sebuah peti kayu kecil. Perhiasan yang memang sangat bagus dan mahal. Sejenak Pangeran Kudarukmasanti mengamat-amati perhiasan itu. Ia memang kurang memahami, apakah perhiasan-perhiasan itu adalah perhiasan puteri yang telah dicuri orang dari bilik penyimpanannya. Tunggulah, berkata pangeran itu, aku akan memanggil orang yang akan memakainya. Mungkin ia dapat memilih. Silahkan pangeran, silahkan. Hamba akan menunggu dengan senang hati, desis Mahendra. Namun Mahendra itu menjadi berdebar-debar ketika ia di luar sadarnya berpaling ke halaman. Dilihatnya sekilas, dua orang pengawal berjalan hilir mudik di muka serambi itu. Mereka telah bersiap untuk menangkapku, berkata Mahendra di dalam hatinya. Sementara itu, sejenak kemudian, maka Pangeran Kudapadmadata telah hadir pula bersama istrinya dan kedua orang pengawal yang tidak pernah terpisah daripadanya. Dengan berdebar-debar istri Pangeran Kudapadmadata itu memperhatikan perhiasan yang dibawa oleh Mahendra itu. Wajahnya sejenak kemudian nampak menegang. Kemudian dengan suara gemetar ia berkata, ini adalah perhiasanku sendiri yang telah hilang dicuri orang. Pangeran Kudapadmadata dan adiknya terbelalak. Meskipun dugaan itu telah ada, namun mereka terkejut juga mendengar pengakuan itu. Dalam pada itu Mahendra pun menjadi pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, apa maksud Tuan Puteri? Sebelum putri itu menjawab, maka Pangeran Kudapadmadata telah mendahului, barang-barang itu adalah barang kami sendiri. Bagaimana mungkin tuanku, berkata Mahendra. Letakkan semuanya, berkata Pangeran Kudarukmasanti, ternyata kami menemukan apa yang kami cari. Mahendra menjadi bingung. Namun sebenarnya lah bahwa segalanya itu telah diharapkannya terjadi. Ketika putri itu sudah yakin bahwa barang-barang itu adalah miliknya yang hilang, maka pemimpin pengawal itu pun kemudian berkata, kau telah salah memilih pembeli Kisanak. Dengan demikian, kami terpaksa menangkapmu. Tetapi aku tidak bersalah. Aku tidak mencuri, berkata Mahendra. Mungkin memang bukan kau sendiri yang melakukannya, berkata kawannya, tetapi orang lain. Dan itu memang dapat terjadi sebagai suatu akibat buruk dari pekerjaan kita. Mahendra memandang kawannya dengan wajah pucat. Katanya, apakah kau dapat menolongku? Bebaskannya, sahut Mahisa Agni. Jika terbukti kau bersalah, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu, berkata pedagang itu. Tinggalkan orang ini di sini, berkata salah seorang pemimpin pengawal itu, kami akan menyelesaikan persoalan sendiri, tanpa menyerahkan kepada penguasa di Kediri, apalagi orang yang dikirim oleh Raja Singasari itu. Baiklah, sahut pedagang kawan Mahendra itu, aku akan mohon diri. Jangan kau kabarkan kepada siapapun sebelum segalanya menjadi jelas. Pedagang itu pun kemudian minta diri. Ia sama sekali tidak dapat membantu, betapapun Mahendra minta kepadanya. Sepeninggal orang itu, maka para pengawal di istana itu telah membawa Mahendra ke dalam ruang khusus. Di hadapan Pangeran Kudapadmadata dan Pangeran Kudarukmasanti, ia ditanya dengan tekanan, dari manakah ia berhasil mendapatkan barang-barang itu. Untuk beberapa saat lamanya, Mahendra mengatakan bahwa barang-barang itu telah dibelinya dari orang yang tidak dikenal. Tuanku, hamba tidak tahu sama sekali bahwa barang-barang ini adalah barang curian. Jika hamba tahu, apakah hamba gila, telah menawarkan barang-barang ini kemari, berkata Mahendra. Mungkin kau memang tidak mengerti, desak seorang pengawal, tetapi kau tentu tahu. Siapakah yang menjual barang-barang ini? Kami tidak percaya bahwa kau tidak mengenalnya sama sekali. Hamba tidak ingat lagi, desis Mahendra. Tetapi suaranya tenggelam dalam geram pemimpin pengawal itu sambil mencengkeram pundaknya, jangan bohong. Mungkin kau tidak bersalah.
Tetapi jika kau berbohong tentang orang yang menyerahkan perhiasan ini kepadamu, maka kau akan mendapat hukuman yang lebih berat. Mahendra menjadi gemetar. Sambil memandang pemimpin pengawal itu ia berkata, "Jangan Tuan. Aku memang tidak bersalah. Jika asal dari barang-barang ini dapat diketemukan, kau memang tidak bersalah. Tetapi jika orang yang menjual barang-barang ini kepadamu tidak dapat diketemukan, maka kau dapat kami anggap sebagai orang yang telah memasuki istana ini dan mencuri beberapa barang perhiasan yang sangat mahal harganya." Mahendra menjadi ketakutan. Namun kemudian katanya, "Tetapi Tuan, jika hamba menunjukkan mereka, apakah itu berarti bahwa hamba akan dibebaskan? Jika terbukti bahwa kau tidak bersalah karena ada orang lain yang dapat kami tangkap, maka kau akan kami bebaskan dari segala tuduhan," geram pengawal itu. Mahendra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah Tuan. Aku akan mengatakannya. Tetapi aku mohon dapat dibebaskan dan aku akan segera pulang ke rumahku." "Sebut, siapakah yang telah menjual barang-barang ini kepadamu?" bentak pengawal itu. Sejenak Mahendra ragu-ragu. Namun kemudian katanya, "Aku membeli barang ini dari seorang bernama Gantar." "Gantar?" ulang pengawal itu hampir berbareng dengan desis dari bibir Pangeran Kudapat-Madata. Tetapi pangeran itu kemudian mengerutkan keningnya. Pekatik yang telah membisikkan sesuatu kepadanya itu bernama Damar. "Bukan Gantar." Pengawal itu pun kemudian bertanya dengan kasar kepada Mahendra, "Di mana rumah orang yang bernama Gantar itu?" "Rumahnya aku tidak tahu pasti Tuan. Tetapi sesungguhnya lah aku tidak tahu pasti. Aku bertemu dengan orang itu dalam perlawatan kerja yang selalu aku lakukan." Menurut pengakuannya, untuk sementara ia berada di Kediri, di rumah seorang pekatik yang bernama Daredu. "Jangan menyebut nama-nama yang dapat membingungkan kami," berkata pengawal itu. "Tuan, sebenarnya lah kami tidak mengerti yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi seandainya Tuan memerlukan, maka biarlah aku menunjukkan tempat tinggal orang itu," berkata Mahendra. "Kau tidak berbohong?" bertanya pengawal itu. "Aku berjanji." "Sudah tentu aku tidak berani berbohong, karena aku berhadapan dengan Tuan. Apalagi aku ingin agar aku dibebaskan dari segala tuduhan yang akan dapat menjerat aku," berkata Mahendra dengan gagap. Salah seorang pemimpin pengawal yang memeriksa Mahendra itu pun kemudian berpaling kepada Pangeran Kudarukmasanti sambil bertanya, "Apakah hamba dapat melakukannya Pangeran?" Pangeran Kudarukmasanti termangu-mangu sejenak namun kemudian katanya, "Lakukanlah. Bawalah pengawal, jika sewaktu-waktu kau perlukan." Pemimpin pengawal itu pun kemudian berkata kepada Mahendra, "Antarkan aku kepada orang yang kau maksud." Mahendra pun kemudian dengan langkah gemetar meninggalkan ruang itu diikuti oleh pengawal yang telah memeriksanya bersama dua orang pengawal yang lain, sementara pedagang yang membawanya masih tetap tinggal di rumah pangeran itu. Dengan ragu-ragu Mahendra pun kemudian menerima kendali kudanya dari seorang pengawal yang mengikutinya sambil membentak, "Kita berkuda. Cepat!" Mahendra menerima kendali kuda itu. Namun ketika ia akan meloncat naik, pengawal itu membentaknya sekali lagi, agaknya kau orang yang tidak mengerti unggah-ungguh." Mahendra termangu-mangu. Namun akhirnya ia mengerti bahwa ia tidak boleh berkuda di halaman. Demikianlah, maka bersama tiga orang pengawal Mahendra pergi ke rumah Ki Daredu. Ternyata Witantra dan Mahisa Bungalan telat siap untuk ditangkap dan dibawa ke rumah Pangeran Kudapat-Madata. Meskipun ketika pemimpin pengawal itu bertanya kepadanya, mula-mula ia telah mengingkari. "Ikutilah kami," berkata pemimpin pengawal itu, "bukan kami yang akan memutuskan segala sesuatu. Kalian akan kami bawa ke istana Pangeran Kudapat-Madata. Jika kalian memang tidak bersalah, maka kalian akan segera dibebaskan." Ketika Witantra masih menolak, maka kesabaran pengawal itu pun hampir sampai ke batasnya, sehingga karena itu ia menggeram, "Kau bersedia atau tidak? Aku mendapat wewenang untuk memenggal lehermu." Witantra dan Mahisa Bungalan tidak membantah lagi. Meskipun darah Mahisa Bungalan rasa-rasanya telah mendidih, namun ia harus mengikuti rencana yang telah disusun sebaik-baiknya. Karena itu, maka ia pun tidak menyanggah lagi. "Kami tidak bersalah," berkata Witantra, "kami mohon keadilan kepada Pangeran Kudapat-Madata." Witantra dan Mahisa Bungalan pun menyiapkan kuda mereka pula. Bersama-sama dengan para pengawal dan Mahendra, mereka pun telah pergi ke rumah Pangeran Kudapat-Madata.
Sementara itu, Mahisa Agni masih belum meninggikan istana itu. Kepada Gamel yang memelihara kuda pangeran itu, ia mengatakan bahwa tubuhnya terasa kurang enak. Karena itu, maka ia akan tinggal beberapa saat lagi, sehingga badannya tidak lagi menggigil dan kuat untuk berjalan kembali ke rumahnya. Singgahlah ke gubukku di sudut kebun itu, berkata Gamel itu. Mahisa Agni termangu-mangu sejenak. Namun katanya, biarlah aku duduk di belakang kandang ini barang sejenak. Mungkin badanku akan segera terasa baik. Di pondokku kau akan mendapat minuman panas, berkata Gamel itu pula. Akhirnya Mahisa Agni singgah ke rumah Gamel itu sambil mengucapkan banyak terima kasih. Sementara itu, Ki Daredu pun menjadi sangat gelisah. Ia sudah mendengar segala rencana yang sedang dilakukan oleh Mahisa Agni. Ia pun percaya bahwa Mahisa Agni akan dapat menyelesaikan segala persoalan dan sekaligus melindunginya, justru karena ia tahu siapakah Mahisa Agni itu. Namun demikian, jika pada saatnya ia pun akan diambil pula, maka ia menjadi ragu-ragu, apakah ia akan dapat tetap merahasiakan segalanya. Tetapi aku masih belum diambil sekarang, berkata Ki Daredu di dalam hatinya, mungkin tuanku Mahisa Agni dapat menyingkirkan keterlibatanku di dalam persoalan ini, atau para pengawal istana Pangeran Kuda Padmadata menganggap bahwa aku tidak terlibat kecuali memberikan tempat bagi mereka. Dalam pada itu, maka Witantra dan Mahisa Bungalan telah dibawa menghadap Pangeran Kuda Rukmasanti dan Pangeran Kuda Padmadata. Seperti yang sudah disepakati, maka pada saat yang demikian, Ki Wastu sudah berada di depan istana itu pula. Pada saat tertentu ia akan memasuki halaman dan menyatakan diri kepada Pangeran Kuda Padmadata tentang dirinya, anak perempuan dan cucunya laki-laki, namun untuk melakukannya, ia masih harus menunggu isyarat dari salah seorang yang telah memasuki istana itu, meskipun sebagai tangkapan. Jika rencana kita gagal sama sekali, pesan Witantra kepada Ki Wastu, maka adalah menurut kebijaksanaanmu. Kau dapat mengambil jalan terdekat, meskipun akibatnya belum dapat dipastikan. Kau dapat menghadap penguasaan Singasari di Kediri dengan menyebut nama Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi sejauh dapat kita lakukan, kita tidak akan melibatkan siapapun ke dalam persoalan ini, apalagi orang-orang yang memegang kekuasaan. Karena itulah, maka Ki Wastu pun dengan penuh kewaspadaan berada tidak jauh dari pintu gerbang istana Pangeran Kuda Padmadata. Sebagai seorang perantau ia duduk bersandar sebatang pohon untuk melepaskan lelahnya. Ketika Witantra dan Mahisa Bungalan menghadap, maka Pangeran Kuda Padmadata pun menjadi kecewa. Yang datang memang bukan Damar, tetapi orang lain yang menyebut dirinya bernama Gantar dengan seorang anak muda yang bernama Bungalan. Pemimpin pengawal yang membawa mereka menghadap itu pun kemudian dengan garang mulai bertanya tentang perhiasan-perhiasan itu. Ia bertanya dengan teliti dan kadang-kadang dengan keras dan kasar. Dalam pada itu, agaknya Pangeran Kuda Rukmasanti tidak sabar lagi menunggu. Jawaban Witantra dan Bungalan yang berbelit-belit membuat pangeran muda itu tidak telaten. Tiba-tiba saja ia meloncat berdiri. Dengan garangnya ia meremas rambut Witantra sambil berteriak, "Kau tidak dapat ingkar lagi, pedagang itu sudah mengatakan bahwa ia mendapat barang itu daripadamu. Nah, kau tinggal mengakui bahwa kau telah mencuri barang-barang ini. Kau memanjat istana ini dan membuka atapnya. Kau masuk dengan mempergunakan tampar atau apapun juga. Kau keluar juga lewat lubang di atap itu. Karena kau tergesa-gesa, maka beberapa jenis perhiasan telah terjatuh di tanah." Witantra tidak segera menjawab. Namun tiba-tiba saja pangeran yang marah itu tiba-tiba saja telah memukul wajahnya sambil berteriak, "Kau harus mengakui," lalu katanya kepada Mahendra, bukankah kau dapatkan barang-barang itu dari orang ini?" "Hamba tuanku," jawab Mahendra. Sementara itu Witantra telah terbanting jatuh ketika tangan Pangeran Kuda Rukmasanti mengenai wajahnya. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ampun tuanku. Hamba benar-benar tidak tahu." Belum lagi suara itu selesai diucapkan, kaki Pangeran Kuda Rukmasanti telah mengenai kepala Witantra. Sekali lagi ia berteriak, "Aku dapat membunuhmu dan anak muda itu di sini." "Heh, anak muda, apakah kau juga ingkar?" Mahisa Bungalan tidak segera menjawab. Yang kemudian berdebar-debar adalah justru Mahendra dan Witantra. Jika Mahisa Bungalan tidak dapat mengendalikan dirinya, maka mungkin sekali rencana mereka harus dirubah dengan tiba-tiba. Namun dalam pada itu, ketika Pangeran Kuda Rukmasanti mendekati Mahisa Bungalan, maka Pangeran Kuda Padmadata berkata, "Biarlah aku bertanya kepadanya."
Kedua pengawalnya yang selalu dekat dengan pangeran itu pun berusaha mencegahnya. Tetapi pangeran itu sudah berdiri dan melangkah mendekati Witantra. "Kisanak," berkata Pangeran Kuda Padmadata, "bukan maksud kami untuk menyakiti Kisanak. Tetapi kami justru ingin menempatkan persoalan ini pada keadaan yang sewajarnya. Cobalah katakan sesuatu tentang perhiasan-perhiasan itu." "Bukanlah pedagang perhiasan itu mendapatkan barang-barang itu daripadamu?" bertanya pangeran itu. Seolah-olah di luar sadarnya Witantra mengangguk sambil menjawab, "Hamba tuanku." "Nah, demikianlah Kisanak. Tetapi sudah barang tentu, kau telah mendapatkan barang itu dari pihak lain pula. Coba katakan, apakah kau mendapatkan dari seseorang, atau kau dapatkan dari tempat dan dengan cara lain? Adalah mustahil bahwa barang-barang itu akan dapat berkisar sendiri dari tempat penyimpanannya di dalam bilik itu." Witantra menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia membungkukkan badannya dalam, sehingga wajahnya hampir menyentuh lantai. Katanya, "Ampun tuanku. Hamba memang mendapatkan barang-barang itu dari orang lain. Hamba sama sekali tidak mencuri, apalagi di istana tuanku. Hamba sama sekali tidak berani dan tidak akan dapat melakukannya." Pangeran Kuda Padmadata menarik keningnya. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah kau dapat menyebut, siapakah yang telah menyerahkan barang-barang itu kepadamu?" Witantra termangu-mangu. Sebagai seorang yang bernama Gantar ia dapat diperlakukan apa saja oleh orang-orang yang berkuasa di istana Pangeran Kuda Padmadata itu. Namun sekilas ia memang sudah melihat, bahwa kekuasaan Pangeran Kuda Padmadata selalu dibayangi oleh kekuasaan adiknya yang bernama Pangeran Kuda Rukmasanti. Namun dalam pada itu, karena ia tidak segera menjawab, maka Pangeran Kuda Padmadata pun mendesaknya, "Kisanak, coba berterus teranglah. Atau barangkali kau anak muda. Apakah kau dapat mengatakan, siapakah yang telah memberikan atau katakanlah menjual barang-barang itu kepadamu dan kemudian kau jual kepada pedagang itu? Perbuatan yang kurang baik itu pada akhirnya memang harus dipertanggungjawabkan. Pencurian yang telah dilakukan di istana ini memang harus dapat dibongkar. Karena itu, katakanlah, agar kau tidak dibebani oleh dosa dan kesalahan mereka yang sudah melakukannya itu." Witantra termangu-mangu sejenak. Sekilas ia memandang Mahendra, Mahisa Bungalan dan sebentar lagi Mahisa Agni. Di luar sadarnya ia telah memperbandingkan kekuatan orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Apakah pada suatu saat yang tepat, mereka akan dapat menguasai orang-orang yang telah membayangi kekuasaan Pangeran Kuda Padmadata, dan yang telah sampai hati memerintahkan orang-orang upahan untuk membunuh istri dan anak laki-lakinya? "Cobalah," desak Pangeran Kuda Padmadata, "katakanlah. Orang itu harus dipaksa," geram Pangeran Kuda Rukmasanti. "Tidak Pangeran," berkata Witantra dengan serta-merta, "biarlah hamba mengatakannya. Barangkali itu memang lebih baik daripada hamba sendiri yang harus mengalami kesulitan karena barang-barang itu." "Nah," desis Pangeran Kuda Padmadata, "katakanlah." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ia berharap akan berhasil dengan rencana yang telah disusunnya bersama Mahisa Agni. Karena itu, maka katanya kemudian, "Tuanku, hamba mendapat barang-barang itu dari hamba istana ini. Menurut keterangannya, barang-barang itu memang akan dijualnya. Tetapi adalah bodoh sekali bahwa pedagang itu telah menawarkan barang-barang perhiasan itu justru kemari." "Siapakah hamba istana itu?" Pangeran Kuda Rukmasanti berteriak. "Ampun tuanku. Namanya Damar." "Damar," hampir berbareng beberapa orang telah mengulang namun justru Pangeran Kuda Padmadata lah yang paling keras. Kemudian katanya, "Orang itulah yang aku curigai ketika aku bertanya kepada setiap orang-orang menghamba di istana ini." "Heh, apakah kalian tidak ingat?" Kedua pengawalnya di luar sadarnya telah mengangguk sambil menjawab, "Ya ingat tuanku." "Panggil orang itu kemari." Pangeran Kuda Padmadata pun menjadi garang. Seolah-olah ia telah mengalami perubahan yang tiba-tiba dari dalam dirinya. Beberapa orang yang berada di dalam bilik itu termangu-mangu. Namun mereka bagaikan terbangun ketika mereka mendengar sekali lagi Pangeran Kuda Padmadata berteriak, "Panggil orang itu kemari." "Tetapi, di manakah sekarang orang itu?" bertanya pengawalnya. "Kau dungu. Bukankah kau mendengar, bahwa ia adalah seorang pekatik?" bentak Pangeran Kuda Padmadata. Orang-orang yang semula selalu membayanginya itu tiba-tiba saja telah berada di bawah pengaruhnya. Karena itu, maka salah seorang dari mereka pun telah berkata, "Baiklah. Hamba akan memanggilnya."
Tetapi hamba tidak tahu di mana rumahnya. Bertanyalah kepada orang-orang yang berhubungan dengan kuda-kudaku itu, jawab Pangeran Kuda Padmadata. Salah seorang dari kedua pengawal yang selalu mengikut kemana saja pangeran itu pergi, dan bahkan kadang-kadang justru merekalah yang memerintah, telah dengan tergesa-gesa pergi ke belakang untuk mencari seseorang yang bernama Damar. Sementara itu, di dalam bilik itu pun telah terjadi kegelisahan. Ketika Mahendra berkisar, maka pemimpin pengawal itu telah membentaknya, jangan berusaha lari. Tidak tuan. Aku tidak akan lari, jawab Mahendra. Sementara itu, maka salah seorang pengawal yang mencari Mahisa Agni telah mendapat petunjuk bahwa orang yang bernama Damar itu berada di rumah Gamel Kuda di sudut bagian belakang dari halaman istana itu. Ikut aku, perintah pengawal itu. Maksud tuan, bertanya Mahisa Agni. Ikut aku, pengawal itu membentak. Mahisa Agni menjadi ketakutan, sementara Gamel itu pun menjadi berdebar-debar. Apa yang terjadi tuan, bertanya Gamel itu. Kau tidak turut campur. Kecuali jika ternyata kau terlibat pula dalam persoalan ini, maka kau akan digantung, bentak pengawal itu. Aku tidak mengerti, desis Gamel itu. Pengawal itu sama sekali tidak menyahut. Tetapi ditariknya Mahisa Agni dengan kasarnya. Ia baru sakit tuan, desis Gamel itu. Aku tidak peduli. Jika ia akan mati, biarlah ia mati, geramnya. Mahisa Agni tidak melawan. Ia mengikuti saja kemana ia ditarik dengan kasar. Namun demikian, ia masih juga berdebar-debar, apakah ia akan dapat menyelesaikan seluruh rencananya dengan baik. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni yang bernama Damar itu pun telah dihadapkan pula kepada Pangeran Kuda Padmadata yang telah menjadi garang. Ia tidak lagi menghiraukan orang-orang yang selama itu telah memagarinya dengan kekuasaan dan ancaman. Ketika Mahisa Agni kemudian dibawa masuk ke dalam bilik itu, maka dengan serta-merta Pangeran Kuda Padmadata berkata, "Nah, apakah kalian sekarang percaya bahwa orang ini memang pantas dicurigai?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka memang harus mengakui bahwa Pangeran Kuda Padmadata telah mencurigai orang yang bernama Damar itu. "Heh, hamba yang hina," berkata pangeran itu, "cobalah jawab pertanyaanku dengan sebenarnya. Di sini hanya ada aku, adik kandungku yang baik, seorang pemimpin pasukan pengawal, 2 orang pengawalku yang paling setia. Di luar ada 2 orang pengawal yang mengamati peristiwa ini dengan seksama di bawah perintah pemimpin pengawal ini. Dan beberapa orang lain berpencaran di luar." "Apa yang kau katakan?" potong Pangeran Kuda Rukmasanti. "Aku memberikan gambaran kepadanya, bahwa ia tidak akan dapat ingkar menghadapi kenyataan ini," jawab Pangeran Kuda Padmadata. Lalu katanya kepada Mahisa Agni, "Sekarang, jawablah. Apakah benar kau telah memanjat dinding istana ini, memasuki salah satu biliknya dan mengambil perhiasan itu?" "Hamba pangeran." "Hamba telah melakukannya," jawab Mahisa Agni dengan tenang. Keterangan Pangeran Kuda Padmadata agaknya telah memberikan gambaran yang lebih jelas, siapakah yang bakal mereka hadapi. Dan agaknya pangeran itu pun siap menghadapi segala kemungkinan. Jawaban Mahisa Agni telah membuat orang-orang yang berada di dalam bilik itu berdebar-debar. Pemimpin pengawal itu pun kemudian meloncat maju dan dengan kasar merenggut rambut Mahisa Agni, "Jadi kaulah mencuri di istana itu?" Mahisa Agni tidak mengeluh. Ia tidak berteriak kesakitan seperti orang yang disebut bernama Damar. Ia membiarkan rambutnya ditarik oleh pemimpin pengawal itu. Namun Pangeran Kuda Padmadata yang membentaknya, "Aku sedang bertanya kepadanya." "Lepaskan." "Ia telah menghina kami," jawab pemimpin pengawal itu. "Lepaskan." "Biarkan ia melakukan tugasnya," potong Pangeran Kuda Rukmasanti, "kau tidak perlu memerintahkan apapun juga kepadanya." "Aku Pangeran Kuda Padmadata," tiba-tiba pangeran itu menjadi marah, "aku berkuasa di dalam istanaku. Aku akan memeriksa orang ini." Kata-kata pangeran itu ternyata masih juga berpengaruh. Namun demikian kedua pengawalnya mendekatinya. Salah seorang dari mereka berdesis, "Pangeran harus mengingat kedudukan pangeran. Hamba akan membantu pangeran apapun juga." Tetapi jawabannya benar-benar mengejutkan, "Aku tidak memerlukan kalian lagi. Aku akan memeriksa orang ini." Kedua pengawal itu termangu-mangu. Namun ternyata Pangeran Kuda Rukmasanti berkata, "Biarkan ia melakukannya." Kedua pengawal itu melangkah surut. Sementara Pangeran Kuda Padmadata memandangi seisi ruangan itu berganti-ganti.
Adiknya, kedua pengawalnya, pemimpin pengawal, kemudian orang-orang yang duduk bersimpuh di dalam bilik itu. Pedagang perhiasan, dua orang perantara yang menerima barang-barang itu dan menyerahkan kepada pedagang itu. Kemudian pekatik yang telah mengaku dengan terus terang mencuri barang-barangnya, tetapi yang telah berbisik kepadanya, bahwa ia adalah petugas sandi dari Singasari. Sejenak Pangeran Kudapadmadata mengurai keadaan. Wajah-wajah orang yang duduk bersimpuh itu akhirnya memberikan keyakinan kepadanya. Maka katanya kemudian, Damar. Katakan yang sebenarnya, kenapa kau mencuri di istana ini? Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Kemudian ia justru bertanya, Tuanku, apakah hamba boleh mengatakan yang sebenarnya? Di sini ada hamba, dan 3 orang yang bersangkut paut dengan hamba dan tugas hamba. Itu sudah cukup. Katakanlah. Orang-orang yang mendengar pembicaraan itu menjadi heran. Namun mereka pun segera mendengar Mahisa Agni menjawab pertanyaan Pangeran Kudapadmadata, Pangeran, hamba memang mencuri di istana ini. Belum lama hamba mengabdikan diri di istana sebagai seorang pekatik. Untuk apa kau mencuri? Bertanya Pangeran Kudapadmadata. Pertanyaan itu memang terdengar aneh di telinga adiknya dan para pengawal yang ada di dalam bilik itu. Ampun tuanku. Hamba mencuri karena hamba didorong oleh keinginan hamba untuk mengetahui isi istana ini. Bukannya karena hamba ingin memiliki perhiasan itu. Itulah sebabnya, maka hamba telah berusaha untuk dapat menyampaikan perhiasan yang telah hamba curi itu kembali ke istana ini. Kemudian hamba memang berharap untuk dipanggil bersama-sama seperti pada saat ini. Bagus, wajah Pangeran Kudapadmadata menjadi cerah, aku mengerti. Aku mendengar pesan yang kau berikan. Dan aku sekarang memahami apa yang kau lakukan. Apa yang telah dilakukannya, geram Pangeran Kudarukmasanti. Adinda, berkata Pangeran Kudapadmadata, kau adalah adikku yang baik. Yang memberikan kenangan yang manis di masa kanak-kanak kita, karena kita berdua berada dalam asuhan yang sama. Kita selalu bermain bersama, tidur dan makan bersama, meskipun kita kadang-kadang juga bertengkar. Tetapi pertengkaran itu telah memuncak justru saat kita sudah menjadi semakin tua. Nah, bertanyalah kepada orang-orang ini, apakah yang sebenarnya mereka kehendaki? Wajah Pangeran Kudarukmasanti menjadi merah. Dengan garang ia memandangi Mahisa Agni dan orang-orang lain yang masih duduk bersimpuh. Dengan lantang ia bertanya, apakah maksudmu sebenarnya? Kau tidak dapat berbuat gila di sini. Aku dapat memerintahkan beberapa pengawal untuk bertindak. Mahisa Agni memandang Pangeran Kudarukmasanti yang marah dan agak kebingungan itu. Ketika kemudian ia memandang pemimpin pengawal yang garang dan kemudian kedua orang yang selalu membayangi Pangeran Kudapadmadata. Maka Mahisa Agni pun kemudian berketetapan hati untuk segera menyampaikan maksudnya, dengan kesiagaan sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan akibat dari sikap dan perbuatannya itu. Sementara itu Mahisa Bungalan telah menjadi semakin gelisah. Ia hampir tidak sabar lagi dengan sikap Mahisa Agni yang berkepanjangan. Namun Mahisa Agni masih juga berkata, Tuanku Pangeran Kudarukmasanti. Sudah sejak lama hamba mendengar cerita tentang seorang pangeran yang kehilangan dirinya sendiri. Hamba tidak begitu jelas persoalannya. Namun yang hamba ketahui, bahwa seorang yang tidak bersalah, telah dikejar-kejar oleh beberapa orang yang tidak berperi kemanusiaan untuk dibunuh dan dihapuskan jejaknya. Gila. Apakah yang kau katakan itu? Aku bertanya kepadamu, dalam hubungan hilangnya perhiasan-perhiasan itu dari istana Kakanda Pangeran Kudapadmadata, teriak Pangeran Kudarukmasanti. Hamba juga bercerita tentang perhiasan dan kenapa hamba telah mencurinya. Sebenarnya lah bahwa hamba sekedar ingin berhubungan langsung dengan Pangeran Kudapadmadata, jawab Mahisa Agni. Hamba agaknya telah berhasil menyatakan kepada pangeran, bahwa hamba datang untuk melihat keadaan yang timpang di dalam istana ini. Apa hubunganmu dengan peristiwa di istana ini? Bertanya Pangeran Kudarukmasanti dengan garang. Hamba adalah orang-orang yang tidak dengan sengaja telah terlibat dalam persoalan keluarga Pangeran Kudapadmadata. Hambalah yang telah menyelamatkan seorang perempuan dan anak laki-lakinya yang mempunyai sangkut paut dan hubungan darah dengan Pangeran Kudapadmadata. Nah, sekarang hamba ingin bertanya, siapakah sebenarnya yang telah memerintahkan membunuh perempuan dan anak laki-lakinya itu? Nah, sahut Pangeran Kudapadmadata, baru sekarang aku pasti. Aku memang sudah memperhitungkan, bahwa istri dan anakku itu akan menjadi sasaran kedengkian kalian.
Hamba telah berhasil menyelamatkan mereka, berkata Mahisa Bungalan yang tidak sabar. Persetan, geram Pangeran Kuda Rukmasanti, apakah kalian memang orang-orang gila yang dengan sengaja membunuh diri? Sabarlah Pangeran, berkata Witantra, memang agak sulit untuk menerima peristiwa ini. Tetapi hamba pun ingin bertanya, bagaimana dengan Tuan Putri yang barangkali sekarang berada di istana ini pula? Jawab Mahisa Agni. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia bukan istriku yang sebenarnya. Ia hadir bukan atas kehendakku. Aku sudah dibayangi oleh kekuasaan yang tidak kasat mata, tetapi tidak dapat aku tolak. Orang-orang yang membayangiku telah dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah menguasai istri dan anakku yang aku tinggalkan di padukuhan. Sehingga mereka dengan demikian dapat memaksaku berbuat apa saja. Aku tidak mencemaskan umurku sendiri, tetapi aku tidak akan dapat membiarkan itu. Cukup Kakanda, potong Pangeran Kuda Rukmasanti, aku masih tetap pada pendirianku. Aku tidak akan mencabut keputusanku untuk membunuh perempuan dan anak laki-laki itu jika kau tidak menurut segala perintahku. Aku sudah berkata Adinda, jika kau ingin memiliki segala harta dan kekayaan ini, ambillah. Tetapi jangan kau korbankan perempuan dan anak yang tidak bersalah itu, jawab Pangeran Kuda Padmadata. Aku tidak peduli, geram adiknya, lalu, kalian dapat bertindak apa saja yang kalian anggap baik. Juga terhadap orang-orang yang tidak tahu diri ini. Tunggu, berkata Mahisa Agni, tuanku jangan tergesa-gesa menjatuhkan perintah. Sudah hamba katakan, bahwa perempuan dan anak laki-laki itu telah berhasil dibebaskan oleh kemenakanku itu. Kalian tidak akan dapat mempergunakannya lagi untuk memaksakan kehendak kalian. Bahkan ada di sini pula, ayah perempuan itu, yang telah berusaha menyelamatkan anaknya dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Siapa? Bertanya Pangeran Kuda Padmadata. Kiwastu, jawab Mahisa Agni. Kiwastu ada di sini, desis Pangeran Kuda Padmadata. Persetan, geram Pangeran Kuda Rukmasanti, jangan percaya. Kakanda. Jika Kakanda masih mencintai perempuan padukuhan itu dan anaknya, jangan mencoba berbuat sesuatu yang akan dapat memperpendek umurnya. Jangan cemas tuanku, potong Mahisa Bungalan, hamba telah membebaskannya dengan tangan hamba. Dengan tangan ayah hamba dan paman-paman hamba. Siapa ayahmu? Bertanya Pangeran Kuda Padmadata. Ayah hamba adalah pedagang itu. Yang tuanku tangkap karena ia telah membawa perhiasan yang memang diambil oleh paman Mahisa Agni. Apa yang kau katakan, potong Mahisa Agni. Oh, maksudku, Paman Damar. Katakanlah. Katakanlah nama kalian yang sebenarnya, minta Pangeran Kuda Padmadata, permainan memang harus berakhir. Aku tidak akan mempertimbangkan nyawaku. Tetapi bahwa istri dan anakku sudah kalian selamatkan, maka aku tidak akan takut lagi menghadapi segala kenyataan yang paling pahit sekalipun. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi di manakah istri dan anakku sekarang? Mereka berada di dalam istana Singasari, jawab Mahisa Agni. Semua orang yang mendengar jawaban itu terkejut. Pangeran Kuda Padmadata, Pangeran Kuda Rukmasanti, para pengawal dan dua orang yang selalu membayangi Pangeran Kuda Padmadata. Dengan nada tinggi Pangeran Kuda Padmadata bertanya, apakah pendengaranku tidak salah? Istri dan anakku itu berada di istana Singasari? Ya tuanku. Hambalah yang telah membawa mereka ke dalam istana. Atas perkenan tuanku Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana, Maharaja di Singasari, jawab Mahisa Bungalan. Pangeran Kuda Padmadata menjadi semakin tegang. Dengan nada datar ia bertanya, siapakah sebenarnya kalian? Sudah hamba katakan, jawab Mahisa Agni, hamba adalah seorang petugas sandi dari Singasari yang ingin mengetahui keadaan tuanku yang sebenarnya. Bohong, teriak Pangeran Kuda Rukmasanti, kalian adalah perampok-perampok yang sudah mempersiapkan ceritera itu pada saatnya kalian tertangkap. Ayo, bersiaplah untuk menerima hukumanmu. Bukan saja karena kalian telah mencuri, tetapi karena kalian telah membuat ceritera-ceritera hayal yang menyangkut nama baik Maharaja di Singasari yang kini berkuasa pula atas Kediri. Tepat, jawab Witantra, memang kekuasaan Singasari kini meliputi Kediri. Bahkan Singasari telah meletakkan seseorang yang menjadi penghubung dari kepentingan daerah ini dengan kekuasaan di Singasari. Bukan saja saat ini, tetapi sejak beberapa saat yang lampau. Sejak Sang Amurwa Bumi berkuasa di Singasari. Apa hubungannya dengan pencurian yang kalian lakukan?
Jangan membual lagi. Kami sudah siap menangkapmu sama sekali. Bahkan kami sudah siap untuk membungkam mulutmu dan membual itu. Kalian memang pantas dihukum gantung di halaman belakang istana ini, geram Pangeran Kuda Rukmasanti. Jangan tergesa-gesa tuanku, berkata Mahisa Agni, hamba telah berhasil melihat kecurangan yang terjadi di istana ini. Ternyata tuanku, saudara muda Pangeran Kuda Padmadata telah berkhianat terhadap saudara tua yang mengasihi tuanku sejak masa kanak-kanak. Tuanku telah sampai hati menjatuhkan perintah untuk membunuh perempuan dan anak yang tidak bersalah itu. Karena tuanku menginginkan segala warisan dan kekayaan kakak kandung sendiri, termasuk perempuan yang mendapat gelar Tuan Putri Kuda Padmadata, yang tidak lain adalah alat tuanku semata-mata. Tutup mulutmu, geram Pangeran Kuda Rukmasanti. Hamba belum selesai, potong Mahisa Agni, ternyata bahwa maksud tuanku membunuh keluarga Pangeran Kuda Padmadata itu gagal. Sementara tuanku masih mempergunakannya sebagai alat untuk mengikat Kuda Padmadata, seolah-olah istri dan anak itu merupakan piranti yang hidup untuk memaksakan kehendak tuanku, dengan mengancam keselamatannya. Padahal, pada saat yang sama tuanku benar-benar telah menjatuhkan perintah untuk membunuh. Pengkhianat, geram Pangeran Kuda Rukmasanti. Kalian memang harus dibunuh, teriak Pangeran Kuda Rukmasanti, siapkan para pengawal. Orang-orang ini tidak boleh keluar dari istana. Tidak ada gunanya Pangeran, berkata Witantra, di luar masih ada kawan kami. Justru ayah dari perempuan yang akan tuanku bunuh itu. Ia pun akan ditangkap dan dibunuh, geram Pangeran itu. Tidak, jawab Pangeran Kuda Padmadata, aku akan berbuat sesuatu apapun akibatnya. Aku tidak takut lagi bahwa anak dan istriku akan terbunuh. Sekarang aku bersedia mati. Tetapi aku tidak akan tunduk lagi kepada kalian. Persetan, teriak adiknya, kalian memang sedang membunuh diri. Dalam pada itu, pemimpin pengawal itu pun segera bersiap. Demikian pula kedua orang yang selalu membayangi Pangeran Kuda Padmadata. Namun dengan sigapnya Pangeran Kuda Padmadata telah meloncat mengambil tempat, siap untuk bertempur menghadapi beberapa orang yang berada di dalam bilik itu. Sementara itu, terdengar pemimpin pengawal itu meneriakkan perintah. Sejenak kemudian dua orang pengawal yang berada di luar pintu pun telah meloncat masuk pula dengan senjata merunduk. Kalian tidak akan dapat melarikan diri, geram Pangeran Kuda Rukmasanti. Aku tidak akan melarikan diri, jawab Pangeran Kuda Padmadata, aku akan mati di sini. Para hamba yang masih setia kepadaku dan tidak tahu menahu tentang kekuasaan bayanganmu akan bercerita kepada setiap orang bahwa aku mati terbunuh di dalam bilik ini. Kekuasaan Kediri dan Singasari tentu akan mencari sebab kematianku, sementara istri dan anakku sudah selamat. Tidak usah orang lain, geram Mahisa Bungalan yang tidak sabar. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat berdiri, biarlah kedua pamanku ini mengusut persoalan ini. Keduanya adalah Senopati Agung bagi Singasari. Dan keduanya pernah berada di Kediri sebagai penghubung kekuasaan Singasari di sini. Kata-kata itu telah mengejutkan pula. Sementara Mahisa Bungalan meneruskan, pamanku yang seorang adalah Mahisa Agni, yang pada permulaan kekuasaan Singasari atas Kediri telah berada di daerah ini. Mahisa Agni, desis Pangeran Kuda Padmadata, aku memang pernah mendengar. Omong kosong, teriak Pangeran Kuda Rukmasanti. Lalu ia pun meneriakkan perintah, bunuh mereka. Dalam pada itu, Pangeran Kuda Padmadata benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dengan tangkasnya. Tangannya tiba-tiba saja telah menyambar tombak yang berada di sudut ruangan, tegak di dalam tempatnya dalam jajaran dengan song-song kehormatan. Ternyata seorang pengawal yang sudah mengetahui segala persoalan yang menyangkut kedua kakak beradik itu, dan memang dengan sengaja telah memilih pihak, yang dianggapnya akan sangat menguntungkan, yaitu Pangeran Kuda Rukmasanti, dengan sigap mulai meloncat menyusul Pangeran Kuda Padmadata. Namun sebelum ujung senjatanya menyentuh pangeran yang sedang menyambar tombak itu, tangan Mahisa Bungalan yang kuat telah menerkamnya. Adalah malang baginya, karena pada hentakan pertama, Mahisa Bungalan telah menghantam tengkuknya, sehingga orang itu tidak sempat melawannya. Dengan sigap Mahisa Bungalan merebut pedangnya. Ketika ia kemudian melepaskan orang itu sama sekali tidak mampu lagi untuk berdiri. Sehingga karena itu, maka ia pun terjatuh pingsan. Sejenak kemudian, maka para pengawal dan Pangeran Kuda Rukmasanti pun telah menggenggam senjata masing-masing, sementara Pangeran Kuda Padmadata dan Mahisa Bungalan telah bersenjata pula.
Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.